Keunikan ini menyebabkan masyarakat percaya pada mitos yang ada. Konon, letupan-letupan itu disebabkan karena adanya lubang yang menghubungkan dengan laut selatan. Panas, itu yang dirasa ketika tiba di lokasi kawasan wisata Bledug Kuwu. Benar-benar panas yang menyengat dan bisa membuat pusing kepala. Meski demikian, Bledug Kuwu selalu didatangi oleh para wisatawan lokal, bahkan juga mancanegara. Lihat, ramai bukan? Apa sih yang membuat tempat ini menarik? Coba lihat di sana, ada yang tengah melakukan sesuatu. Sedang apa ya kira-kira? Ternyata ibu ini tengah menambang garam. Lucu juga, kok bisa ya, padahal tempat ini jauh dari laut. Siem adalah penambang garam yang masih tersisa. Sudah puluhan tahun ia menggeluti pekerjaan ini. Panas terik justru waktu yang tepat baginya untuk membuat garam. Maklum, bila hujan turun, air yang mengandung garam ini sulit didapat. Setelah 10 hari lamanya, inilah hasilnya. Garam yang bertekstur kasar. Jika cuaca sedang baik, Siem dapat menghasilkan setengah kuintal garam. 1 kilogram harganya Rp2.000. Lebih mahal daripada garam laut yang harganya hanya Rp500 per kilogram. Mengapa lebih mahal ya? Ya kan bersih Bu, tempatnya katang bambu, bukan teng tambak. Nah teng tambak niku airnya kan kotor. Dan ini kan airnya kan disaring. Biasanya pembuatan garam kita ketahui memang berada dan dilakukan di tepi laut. Tapi di Desaku, Kabupaten Purwodadi, pembuatan garam itu tidak dilakukan seperti biasanya. Lalu bagaimana garam-garam ini bisa dibuat? Ternyata penduduk di sini memanfaatkan air yang banyak mengandung mineral dari sumber mata air yang dimuncratkan oleh Bledug Kuwu yang berada di tengah sana. Dari letupan lumpur inilah air yang mengandung garam itu berasal. Namanya Bledug Kuwu. Hamparan lumpur seluas 45 hektar ini memang unik. Meletup seperti letupan lahar padahal jauh dari Gunung Merapi. Kandungan garamnya juga tinggi, padahal lokasi ini jauh dari laut. Keunikan ini menyebabkan masyarakat percaya pada mitos yang ada. Konon, letupan-letupan itu disebabkan karena adanya lubang yang menghubungkan dengan laut selatan. Lubang itu sendiri terjadi oleh perjalanan pulangnya Joko Linglung yang berwujud ular naga dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamolan. Setelah ia mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih di Laut Selatan. Mitos dan keajaiban Bledug Kuwu membuat banyak pengunjung rajin mendatangi tempat ini. Ini pada waktu letupan itu kan tidak ada itu, tidak pernah lihat apa itu di tempat lain, keadaan alam yang seperti ini tidak ada. Nah, jadi baru ya tempatnya hanya di sini nih. Keunikannya pun memikat banyak warga negara asing. Mereka bahkan tertarik menelitinya. Setidaknya ada 3 negara yang meneliti saat ini, yaitu Amerika, Jepang, dan Swiss. Penelitian ada 3 versi dari Amerika, Jepang, dan Swiss. Tapi peneliti itu mungkin hasilnya lain-lain. Kalau dari Amerika, pengaruh ledakan Bledug Kuwu adalah dari tenaga magma vulkanik yang ribuan kilometer dan atasnya itu endapan laut, maka meledak itu tanpa panas. Hasil itu masih bau belerang dan berair garam karena ada laut dan ada gunung berapi yang ribuan kilometer. Kalau yang Jepang hanya rongga sampai ke titik laut karena punya prinsip, karena di sini ada genangan air garam, itu ada rongga sampai ke titik laut, maka itu buat selesaian rongga laut saja. Ya, maka itu lumpur yang dingin nggak panas. Kalau pagi sore itu ledakan tinggi karena menurut gelombang laut itu gelombang besar, maka sini bisa diprediksi kalau sore hari juga ketinggian ledakan itu. Anda tertarik juga untuk melihat keunikan dan keajaiban Bledug Kuwu? Yang pasti jika Anda hendak ke sini, berhati-hatilah dengan kondisi tanah lumpur yang Anda pijak karena tanahnya begitu gembur. Jika tidak hati-hati, bisa-bisa terperosok ke dalamnya. Satu lagi yang tak kalah penting, pakailah topi atau payung karena panasnya benar-benar tak terkira.
Linda Samsudin, Jackson Simanjuntak, Trans TV, Purwodadi, Jawa Tengah.